Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perpangkatan dan pengakaran. Nah, jadi perpangkatan dan pengakaran itu adalah salah satu teknik operasi atau teknik menghitung dalam matematika. Jadi dia itu masuk kayak penjumlahan, perkalian, pembagian, terus ada pengurangan. Nah, di sini ada perpangkatan dan perakaran. Nah, ini adalah uh, istilahnya tingkat terakhir dalam aritmatika. Itu adalah perpangkatan dan perakaran. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang perpangkatan dulu ya, perpangkatan. Ini dulu nih. Apa sih itu perpangkatan? Kalian tahu nggak apa itu perpangkatan? Nah, perpangkatan itu adalah perkalian yang diulang. Perkalian yang diulang. Kalau penjumlahan, kalau perkalian itu kan apa? Perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang. Gitu ya. Perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang. Diulang. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita dapat definisinya nih. Perpangkatan adalah perkalian yang diulang. Apakah pengakaran sama dengan pembagian yang diulang? Nah, nanti kita akan belajar lagi kalau untuk pengakaran ya. Nah, di sini perpangkatan. Perpangkatan itu kan gini, ada simbolnya ya, simbol dari perpangkatan. Yaitu adalah A, pangkatnya adalah M. Apa itu A? A itu adalah bilangan yang dipangkatkan, sementara N itu adalah pangkatnya. Nah, jadi kalau kita bikin simbolnya itu nanti gini, A dikali A dikali A dikali A. Ini kalau kita definisikan ya, sampai sebanyak A-nya itu adalah sebanyak N kali gitu. Gitu ya. A-nya adalah sebanyak N kali. Gitu. Nah, contohnya gimana tuh? Misalnya gini, kita punya angka 2 pangkat 3. Pangkatnya 2, yang dipangkatin 3. Angkanya 2, yang pangkatnya adalah 3 gitu ya. Angka yang dipangkatin 2, angka yang menjadi pangkatnya adalah 3. Ini adalah pangkatnya yang saya buat tadi ya. Terus ini adalah yang bilangan yang dipangkatkan. Oke. Ini jadinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 gitu ya. 2-nya ada 3 kali gitu ya. Ini artinya kali ya. Jadi ketika dikali. Nah, kalau kita kalikan, maka ini jadinya apa? Ini jadinya adalah, bentar, 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Gitu ya. Apalagi misalnya ada 5 pangkat 3 gitu ya. Apa itu 5 pangkat 3? Adalah 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali gitu kan. Maka ya udah 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kali 5 adalah berapa ayo? 25 kali 5. Nah, kalau kalian bingung, kalian boleh pakai 2 cara nih. Yang pertama, kalian bisa pakai perkalian bersusun seperti biasa, 5 kali 5, 5, 2, 1, 2, 5 gitu ya. Gitu. Terus apalagi nih selain ini? Ada lagi loh cara yang gampang. Nah, caranya adalah begini. Nah, jadi ini kan 25 itu sama dengan 20 tambah 5 kan? Kali 5. Oke. Nah, 5-nya kita masukin ke dalam gitu ya. 5-nya kita masukin ke dalam. Jadinya adalah 20 dikali 5 ditambah sama 5 kali 5. Nah, ini adalah namanya sifat distribusi ya. Jadi kalau kalian pernah sekolah di SD, distribusi itu ada sifat distribusi dalam operasi matematika, terutama dalam perkalian ya. Nah, ini jadinya 100 ditambah sama 5 kali 5 sama dengan 25, jadinya adalah 125. Oke. Nah, ini adalah cara menentukan nilainya ya, tapi ini bukan masuk bagian materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah perpangkatan dan dan pengakaran gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, 25 kali 5 adalah 125 gitu ya, gampangnya begitu. Nah, terus masalah kita ternyata nggak selesai sampai di sini gitu. Misalnya gini, kalian punya 2 pangkat 3 dikali sama 2 pangkat 5. Nah, tapi pertanyaannya bukan berapa hasilnya, tapi itu adalah 2 pangkat berapa gitu ya.
2 pangkat berapa yang itu mewakili 2 pangkat 3 dikali sama 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, ini gimana caranya ya? Bingung juga nih gitu kan. Karena aduh bingung nih gimana caranya ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 itu diapain gitu ya. Nah, di sini kita pakai contoh yang misalnya gini, contoh yang lain ya. Misalnya 2, nah ini kan nggak usah deh ya. Ini kan kalau kita definisikan kan berapa nih? 2 dikali 2 dikali 2 dikali sama 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berapa hasilnya? Di sini ada 3 kali, di sini ada 5 kali. Maka kalau kita bentuk ya, ini kan jadinya 2 kali 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 2. Ya kan? Ini ada sebanyak 8 kali. Berarti kalau gitu ini sama dengan 2 pangkat 8. Ya enggak? Nah, 2 pangkat 8 itu sama dengan apa? Sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 tambah 5 gitu ya. Oh, berarti kita dapat di sini nih. Kalau misalnya ada bilangan yang itu bilangan itu sama, tapi pangkatnya beda. Misalkan A pangkatnya adalah M, dikali sama A pangkatnya adalah N. Maka ini bisa kita sederhanakan jadi A pangkatnya kita tambah M plus N. Karena terbukti tadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, ini hasilnya adalah 2 pangkat 8. Gitu ya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari perpangkatan. Gitu ya. Sifat-sifat dari perpangkatan. Gitu. Nah, contohnya apa lagi? Kalau misalnya dibagi gimana? Misalnya dibagi gitu ya. Gitu. Jangan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5, susah ya. Nah, ini caranya gampang aja kalau dibagi. Itu gampangnya aja ya. Kalau 2 pangkat 5 dibagi sama 2 pangkat 3 misalnya. Ini kan kalau kita uraikan ini kan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya enggak? Bawahnya 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini 2 dibagi 2 kan sama dengan 1 gitu ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. Tinggal 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, oke. Berarti kita dapat satu lagi nih. Nah, kalau misalnya ada bilangan yang itu sama, tapi pangkatnya beda. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya. Nah, ini apa jadinya? Nah, ini kalau yang perkalian tadi kan itu ditambah. Maka kalau yang pembagian itu iya betul sekali dikurang ya. A pangkat M dikurangi sama M. Gitu. Nah, ini adalah 2 sifat perpangkatan gitu ya. Nah, terus sifat apa lagi yang lain nih gitu ya. Pernah nggak kalian nemuin gini, 2 pangkat 5 dikali sama 3 pangkat 5 itu berapa ya? Berapa pangkat 5 gitu ya. Berapa tapi pangkatnya 5 gitu ya. Berapa angkanya tapi pangkatnya 5. Berapa ya? Oke, kalau nggak tahu kita bikin nih 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Bawahnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikali sama 2 kali 3 lagi 6. 2 kali 3 lagi 6 lagi. 2 kali 3 lagi sama dengan 6 lagi. 2 kali 3 lagi ya 6 lagi gitu ya. Maka di sini kita nemu 6-nya ada 5. Ya enggak? 6 tapi ada 6 kali. Ada 5 kali. Maka ini kan jadinya 6 pangkat 5. Ya dong. Nah, ini menjawab pertanyaan kita nih. X pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 5. Ya. Nah, terus apa konklusinya nih atau apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah kalau ada bilangan yang beda, misalnya A dikali sama B, tapi pangkatnya sama-sama pangkat M misalkan. Nah, ini bisa kita ubah jadi A dikali B pangkatnya adalah M. Gitu ya. Nah, ini bisa kita buktikan dengan misalnya gini. Tadi kan kayak tadi ya, misalnya 2, ini contohnya ya, 2 pangkat 10 misalnya, dikali sama 100 pangkat 10. Nah, ini berapa? Ya udah kan berarti tinggal dikali, ya nggak? 2 dikali 100, pangkatnya 10. Ya kan? Berarti kan tinggal 2, 100 pangkatnya 10. Nah, tapi kalian nggak perlu ya ngitung 200 pangkat itu berapa, karena sebenarnya perhitungan kayak gini udah pakai komputer aja udah bisa gitu ya. Jadi nggak perlu. Yang penting kita tahu bahwa kalau ada bilangan yang sama,
apa bilangan yang beda tapi pangkatnya sama, maka jadinya adalah bilangan itu dikali, habis itu dipangkatin, gitu ya. Nah, terus kalau dibagi gimana? Misalkan A pangkat M dibagi sama B pangkat M, gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Ya nggak? Gimana sih caranya? Ayo, gimana caranya? Oke, misalnya gini ya, saya punya 6 pangkatnya 4 dibagi sama 2 pangkatnya 4. Maka ini berapa? Ya nggak? Ini berapa? Ayo. Oke, ini bisa kita ubah ya. Ini 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Ya nggak? Sesuai sama definisinya ya kan? Bagi sama 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya nggak? Oke, 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 ya 3. Ya kan? 6 bagi 2 lagi, 3 lagi sama. Nah, ini 3 lagi, 3 lagi. Ya nggak? Maka jadinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali sebanyak 4 kali. Maka ini sama dengan 3 pangkat 4. Betul nggak? Oke. Apa itu 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 ya berarti kan itu kan adalah sama aja kayak 3 sama aja kayak 6 dibagi 2 pangkatnya 4. Gitu kan? Nah, berarti kalau kita buat ya, rumus generalnya atau rumus umumnya, A dipangkatin M dibagi B pangkatin sama M itu sama kayak A dibagi B pangkatnya adalah M. Itu. Nah, ini rumus lagi nih. Jangan lupa kalian catat ya. Itu ya. Nah, oke. Nah, Kak, apalagi sih selain ini? Apakah ini doang? Oh, belum deh. Kita belum sampai ke tahap yang lain. Ya. Misalnya di sini ada lagi deh. Saya kasih contoh soal lagi ya. Misalnya, saya kasih materi lagi ya. Misalnya di situ ada, apa ya? Oke, gini. Kalian tahu nggak kalau misalnya 2 pangkat 3 itu bisa lagi dipangkatin sama 5, gitu ya. Ya nggak? Bisa nggak? 2 pangkat 3 dipangkatin lagi sama 5? Oh, tentu saja bisa, gitu ya. Nah, berarti kan kalau kayak gitu, ini kan sama dengan 2 pangkat 3 dikali sama 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 2 pangkat 3. Ya nggak? Karena kan 2 pangkat 3-nya ada 5 kali. Betul nggak? Jadi 2 pangkat 3-nya ada 5 kali, gitu ya. Dikali sebanyak sampai 5 kali, gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita hitung gimana nih ya? Nah, ini kan kalau 2 pangkat 3 ini kan 2 pangkat 3 kan. Berarti boleh kita tambah dong. Berarti kan 2 pangkat 3 tambah 3 ya 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 2 9 tambah 3 12. Ya kan? Ini kan 6. Lalu tambah lagi 9, tambah lagi 12, tambah lagi 15 ya. Berarti nanti jadinya adalah 2 pangkat 15. Nah, 2 pangkat 15 itu apa? 2 pangkat 15 itu adalah ya tidak lain dan tidak bukan ya. Itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Maka kan kalau ada bilangan dipangkatin nih, misalkan A pangkatnya adalah M, gitu ya, pangkatnya adalah M, terus dipangkatin lagi sama N, gitu ya. Ya udah, ini sama aja kayak A pangkat M, tapi dikali pangkatnya sama N, gitu ya. Misalnya di sini ada 3 pangkat 10 pangkatin lagi sama 100 misalnya. Ya ini gampang aja, 3 pangkat 10 dikali sama 100 ini, gitu ya, sama dengan 3 pangkat 1000. Gitu. Gampangnya seperti itu. Contohnya apa lagi? Ya, banyak sih contohnya ya. Nah, terus apalagi nih Kak, selain ini nih kita butuh yang lain juga. Nah, misalnya gini, kalian pernah tahu nggak pangkat itu ada minusnya gitu ya. Pangkat itu bisa minus gitu ya. Pangkat itu bisa minus. Pangkat itu bisa minus gitu ya. Pangkat itu bisa minus gitu. Nah, gimana tuh pangkat bisa minus? Pangkat bisa minus. Misalnya 2 pangkat min 3. Ini kan minus, ya nggak? Pangkatnya minus. Tapi ini ada nggak sih nilainya? Ada, gini ya. Gini, misalnya di sini ada 2. 2. Kalau 2 dibagi 2, kan sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1 kan? Karena kan sama-sama dibagi. 2, ini kan 2. 2 pangkat 1 pangkat 1. Maka kalau ada bilangan yang sama, kalau pangkatnya boleh beda, boleh sama ya. Nah, itu bisa dikurangin pangkatnya.
Kalau misalkan angka yang dipangkatin itu sama-sama 2 gitu, sama 3. Maka ini kan jadi dua pangkat 0 ya enggak? Nah, ini sama dengan 1. Nah, kalau 2 pangkat 0 dibagi sama 2, itu kan sama dengan 1/2. Sama dengan, ini kan 2 pangkat 0 kurang 1, ya enggak? Maka jadinya 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Gitu. Oke, kita dapat nih, bahwa kalau misalnya ada 2 pangkat min 3, ini kalau kalian tulisin lagi, nanti kalian dapat 2 pangkat min 3 sama dengan per 8 gitu ya. Karena kan 2 pangkat min 2 itu sama dengan, berarti kan 2 pangkat min 1 dibagi sama 2, sama dengan setengah dibagi 2, sama dengan seperempat. Kalau 2 pangkat min 3 tadi kan seperempat dibagi 2, sama dengan seperlapan gitu. Nah, di sini 2 pangkat min 3, itu sama aja kayak 1/2 pangkat 3, gitu ya. Sama dengan, berapa ayo? 1/2 pangkat 3. Ya, 1/8 gitu. Maka kalau ada A pangkat min M, itu sama aja kayak 1/A pangkatnya M. Gitu. Gitu ya. Nah, ini ada sifat lagi nih yang mesti kita tahu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teori selanjutnya. Nah, kan tadi kan lihat ya bahwa kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kalau 3 pangkat 0 kan berapa ya? 3 pangkat 0. Ya 3 dibagi 3 kan sama dengan 3 dipangkatin 1/1. Sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Nah, bisa nggak 0 pangkatnya 0? 0 pangkatnya 0 diapain? 0 pangkatnya 0. Bisa nggak 0 pangkatnya 0? Nggak bisa ya, nggak bisa. Ini nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Karena kan gini, 0 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0 pangkat 0. Sama dengan 0 dibagi 0. Bisa nggak 0 dibagi 0? Nggak bisa ya, nggak bisa. Apapun yang dibagi 0 tuh hasilnya nggak akan ada. Gitu. Misalkan gini, kalian punya 0 permen. Kalian bagikan kepada 0 orang. Gitu. Itu ada nggak permen yang akan dibagikan atau orang yang dapat permennya? Nggak ada. Maka yang didefinisikan gitu, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa 0 pangkat 0 nggak bisa. Maka di sini didapat nih. Maka bahwa A pangkat M, jika M-nya sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Tapi ingat, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka salah. Tuh. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kita simpulkan, di sini ada sifat-sifat perpangkatan. Nah, berarti kan pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Lalu yang dua, A pangkat M dibagi sama A pangkat N sama dengan A pangkatnya M dikurang N. Yang ketiga, apalagi? A pangkat M dikali sama B pangkat M. Ini sama dengan A kali B pangkatnya M. Apalagi? A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A dibagi B, dibagi dulu pangkatnya adalah M. Yang kelima, gitu ya. Yang kelima apa? Yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1, gitu ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 0. Yang keenam itu ada A pangkat M, dipangkatin lagi sama N, sama dengan A pangkat M kali N. Gitu. Nah, oke, sampai di sini aja. Untuk yang perakaran, mungkin kalau yang perakaran itu sebenarnya sama, apa ya namanya tuh, sama ya, dia perpangkatan sama perakaran tuh sifatnya mirip dan nggak ada yang beda sebenarnya. Sifatnya mirip, nggak ada yang beda. Nah, jadi kalau yang untuk perakaran kita bisa pelajari itu di minggu depan. Oke, sampai sini aja. Jadi kalian apa ya istilahnya pahami dulu nih 6 buah sifat perpangkatan karena ini sangat penting bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.